kembali lagi dengan aku, Mams Clara. Kali ini yang aku bahas adalah mengenai penyebab kaki O pada si kecil dan bagaimana cara memperbaikinya. Kaki O atau disebut boles, di mana kondisi ketika kedua tungkai tampak melengkung keluar sehingga menyerupai huruf O saat berdiri. Jadi Mams, kondisi begitu cukup sering terjadi pada anak-anak dan biasanya dapat membaik dengan sendirinya. Nah, Mams, kenali ciri-ciri kaki O sejak dini ya. Cara paling mudah yang bisa Mams lakukan untuk mengetahui kaki si kecil normal atau memiliki kaki O atau X adalah dengan cara melihat bentuk fisiknya. Jika dilihat dari fisik tidak ada kelainan, cobalah untuk merekatkan mata kaki dengan mata kaki tumit atau tumit. Saat direkatkan, apabila tumit tersebut menyatu, tandanya si kecil tidak memiliki kaki berbentuk O atau X. Selain dari cara tersebut, Anda juga bisa memperhatikan cara berjalan si kecil. Jika si kecil terlihat berjalan pincang atau terlalu pendek dari usianya, sebaiknya Anda segerakan ke dokter tulang atau ortopedi untuk diperiksakan. Kondisi kaki O atau secara medis disebut verrucum merupakan kondisi yang sering terjadi pada bayi dan balita. Umumnya kaki O tidak berbahaya dan tidak membutuhkan penanganan karena dapat membaik setelah mencapai usia 12-18 bulan. Tapi kondisi kaki O harus segera diwaspadai, diperiksakan ke dokter apabila menimbulkan rasa sakit pada anak, membuat tampak lemas dan lunglai, menyebabkan kaki bengkok karena hanya terjadi pada satu kaki dan tak kunjung membaik setelah anak mencapai usia 2 tahun. Kaki O yang demikian bisa jadi disebabkan oleh adanya penyakit atau masalah kesehatan pada tungkai anak. Nah, ini dia beberapa hal yang bisa menyebabkan anak mengalami kaki O. Yang pertama, penyakit Blount, yaitu kelainan pertumbuhan pada tulang tungkai anak. Penyakit ini biasanya membuat kaki anak tampak bengkok. Penyakit Blount bisa terdeteksi sejak bayi atau anak-anak. Namun, terkadang ada juga yang baru terdeteksi ketika mencapai usia remaja. Seiring berjalannya waktu, penyakit ini bisa menyebabkan gangguan pada persendian lutut penderitanya. Salah satu faktor risiko yang menyebabkan anak-anak mengalami penyakit Blount adalah karena proses berjalan yang terlalu dini. Idealnya seorang anak harus mulai berjalan sendiri antara usia 11-14 bulan. Resiko terjadinya penyakit ini juga meningkat pada anak yang obesitas. Yang kedua, rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang terjadi akibat kekurangan atau defisiensi vitamin D yang berkepanjangan. Rakitis dapat menyebabkan tulang penderitanya menjadi lemah dan membuat tungkai bawah tampak bengkok sehingga kaki terlihat membentuk huruf O. Dan yang ketiga, penyakit Paget. Penyakit yang disebabkan oleh kelainan metabolik. Ini membuat tulang anak tidak tumbuh secara normal. Akibatnya kekuatan tulang anak menjadi lemah. Selain menyebabkan kaki O, penyakit Paget ini juga bisa menimbulkan kelainan pada persendian. Dan yang keempat, dwarfisme merupakan kelainan pertumbuhan jaringan tubuh yang membuat penderitanya tampak lebih pendek. Dapat menyebabkan tulang anak terkena gangguan yang disebut achondroplasia, mengakibatkan kaki O. Selain beberapa kondisi ini juga bisa disebabkan beragam hal lainnya, diantaranya perkembangan tulang yang tidak normal, patah tulang yang tidak sembuh dengan benar, dan keracunan bahan kimia seperti timbal atau fluorida. Nah, untuk menentukan diagnosis kaki O dan mencari tahu penyebabnya, dokter dapat melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti tes darah dan foto resep pada tungkai dan kaki anak. Setelah penyebab diketahui, dokter akan memberikan penanganan seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya ya Kaki O umumnya tidak memerlukan penanganan khusus. Penanganan kaki O biasanya baru perlu dilakukan jika kaki O sudah parah banget atau terlihat ekstrim dan membuat anak tampak kesakitan seperti
sulit berjalan atau berdiri. Untuk menangani kaki O tersebut, dokter dapat melakukan penanganan berupa penggunaan sepatu khusus, penggunaan alat bantu penyangga kerangka atau cast ya, operasi untuk memperbaiki bentuk tulang tungkai dan kaki. Apabila terdapat kondisi khusus yang mendasari terjadinya kaki O, agar segera dibawa ke dokter, sekaligus mencegah kaki O agar tidak muncul kembali. Nah, mencegah kaki O pada anak ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah anak dari kaki O. Yang pertama, memenuhi kebutuhan vitamin D, paparan sinar matahari yang cukup, atau pemberian suplemen vitamin D dapat mencegah kaki O yang disebabkan oleh penyakit rakitis. Nah, selain itu juga dokter juga mungkin akan menyarankan anak untuk mendapatkan asupan vitamin D dari berbagai jenis makanan seperti ikan, hati, seperti susu, dan produk olahan seperti keju dan yogurt. Menjaga berat badan, penyakit Crohn lebih berisiko terjadi pada anak yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Oleh karena itu, berat badan anak perlu dijaga dan terus dipantau agar berada dalam rentang normalnya. Usahakan agar berat badan anak tidak kurang, namun tidak berlebihan atau bahkan obesitas agar ia tidak mengalami kaki O. Bentuk kaki O pada bayi atau balita umumnya merupakan hal yang masih dapat dianggap normal. Namun, untuk memastikan kondisinya, bayi dan anak tetap perlu diperiksakan ke dokter juga ya, apabila kaki O pada anak tidak mengalami perbaikan, terlebih jika sudah menyebabkan ia kesulitan berjalan, berdiri, atau tampak kesakitan, sebaiknya kondisi tersebut diperiksakan ke dokter agar dapat ditangani dengan tepat dan cepat.